Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Tema kita pada sore hari ini atau minggu ini adalah mengakui perbuatan keadilan Tuhan. Mengakui perbuatan keadilan Tuhan. Mungkin kita menyanyi dulu. Banyak perbuatan yang selipkan Tuhan, ada lagunya anak sekolah minggu, bisa juga kita nyanyikan. Kita menyanyi bersama-sama, banyak perbuatan yang selipkan Tuhan. Diperhadapkanlah tema kepada kita pada sore hari ini, yaitu mengakui perbuatan keadilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk memahami tema ini, mungkin kita sejenak kembali kepada bangsa Israel yang lama dan juga bangsa Israel yang baru, atau orang Israel lama dan orang Israel baru. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu mengetahui mengapa untuk masuk di dalam tema kita atau khotbah kita pada sore hari ini. Seperti apakah karakter orang Israel sehingga di dalam kehidupannya itu kadang mengakui Tuhan dan kadang juga tidak mengakui Tuhan. Kita semua hampir tahu bahwa karakter orang Israel seperti apa. Orang Israel itu selalu memberontak kepada Tuhan, selalu tidak taat kepada Tuhan, selalu tidak setia kepada Tuhan. Dan karena itulah bagaimana Tuhan bertindak di dalam kehidupan mereka. Karena kadang-kadang mereka, orang Israel itu bagaimana dia tidak mengakui bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Bagaimana Tuhan menuntun mereka dari tanah perbudakan. Dan orang Israel masa kini, kadang-kadang kita juga seperti ini. Kita adalah orang-orang Israel masa kini. Kita tidak jauh dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel masa lalu. Terkadang kita memberontak kepada Tuhan. Terkadang kita tidak setia kepada Tuhan. Terkadang kita tidak taat kepada Tuhan. Kalau kehidupan kita mulus-mulus saja, mungkin kita ingat Tuhan. Kalau mungkin kita tidak
dengan Tuhan. Tapi kalau kehidupan kita lagi berada di dalam masalah atau pergumulan yang berat, kita ingat Tuhan. Demikian yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau dia mulus perjalanannya, dia ingat Tuhan. Luar biasa. Tapi kalau dia lagi berada di dalam penderitaan, dia malah mempersalahkan Tuhan. Mereka tidak mengakui bahwa mereka sudah disayang dengan mengembalikan dari tanah Mesir, dengan mengutus Musa dan Harun untuk mengembalikan mereka ke tanah yang lebih baik. Mereka tidak sadar bahwa mereka juga sudah dikembalikan dari daerah pembuangan. Mengapa itu mereka dibawa ke daerah pembuangan? Untuk menyadarkan bahwa apa yang mereka perbuat itu tidak benar di hadapan Tuhan, tidak adil di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang kita seperti itu, bahwa dalam kehidupan kita kadang-kadang kita tidak mengakui keadilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Israel mestinya. Nah, karena itulah dijelaskan di dalam Mika pasal 6 ayat 1 sampai 5 menguraikan tuntutan Tuhan kepada umatnya tentang kesetiaan, tentang bagaimana Tuhan itu sebenarnya berlaku adil di dalam kehidupan mereka. Diajak untuk mencintai kesetiaan dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Itu kata Mika. Tuhan menuntut umatnya untuk mempertanggungjawabkan mengapa mereka selalu melanggar hukum-hukum Allah. Padahal mereka telah diselamatkan dari perbudakan, telah dibawa kembali pulang dari daerah pembuangan. Apakah Tuhan tidak cukup adil kalau demikian? Nah, Ibu Bapak yang terkasih, untuk mengingat sejarah penyelamatan itu, Mika mengatakan bahwa gunung-gunung dan dasar bumi sebagai saksi penyelamatan dari Allah. Itu dijelaskan dalam ayat yang kedua. Tuhan juga menegaskan bahwa umat tidak tahu berterima kasih, bahkan lupa dan berpaling dari Allah dengan menunjukkan cara hidup yang tidak taat. Mika juga menggambarkan kekecewaan terhadap kehidupan Israel yang merupakan pengasihan Allah dalam sejarah penyelamatan Allah dari tanah perbuatan. Tidak cukupkah Allah berbuat adil dalam kehidupan mereka yang sudah diselamatkan dari tanah Mesir, yang sudah dikembalikan dari tanah pembuangan? Dan itulah manusia yang tidak mengakui bagaimana Tuhan hadir di dalam sepanjang kehidupannya. Itu orang Israel masa lalu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, salah satu kritik Mika kepada orang Israel adalah mereka bersembunyi di balik kesalehan rohani mereka. Seolah-olah dengan mempersembahkan ribuan domba, ribuan korban, itu cukup untuk membuat Tuhan senang. Tetapi justru sikap semacam itulah yang ditentang atau yang ditolak oleh Allah. Mengapa? Karena perilaku dalam ibadah dan kehidupan mereka sehari-hari itu terbalik, benar-benar tidak seimbang, benar-benar tidak selaras. Kesalehan rohani dengan kesalehan sosial tidak seimbang
dengan aneka persembahan. Mereka mengatakan bahwa kalau kita sudah mempersembahkan ribuan domba, itu sudah cukup untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi tidak. Dikatakan bahwa Kristus sebagai hikmat tertinggi. Nah, karena itu sesungguhnya Allah itu selalu menuntun bangsa Israel. Pada waktu dia keluar dari Mesir, dia menuntun dengan tiang api kalau mau. Dia menuntun tiang awan kalau siang. Tapi mereka tidak cukup mengerti bahwa itulah kasih Tuhan, cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Allah menuntun untuk menyelaraskan perilaku rohani dan perilaku sosial bangsa Israel dan juga kepada kita sekalian. Yang manakah yang dimaksud dengan hikmat Allah dan manakah yang dimaksud dengan hikmat manusia? Berbeda kan? Hikmat Allah, hikmat manusia. Dikatakan di sini ialah bahwa yang dimaksud hikmat Allah ketika kita mengakui bahwa semua yang kita miliki, jabatan, kesuksesan, pengetahuan yang tinggi, itu semua berasal daripada Tuhan. Hanya Tuhan. Itu yang dimaksud dengan hikmat Allah. Termasuk nafas kita itu adalah pemberian daripada Tuhan yang luar biasa. Dan hikmat manusia adalah ketika mengaku bahwa semua yang saya miliki hanya karena aku. Aku yang berusaha sehingga aku sukses. Aku yang belajar sehingga berpengetahuan tinggi. Aku yang berusaha sehingga saya memiliki jabatan. Nah, itu yang terjadi dalam hikmat manusia atau hikmat dunia. Berbeda kan? Ya, Ibu Bapak yang terkasih, itulah sebabnya Paulus dalam Korintus mengingatkan kita untuk tidak dibuai oleh hikmat duniawi atau hikmat manusia. Karena hikmat duniawi itu adalah orang mengandalkan orang-orang yang berpengetahuan, mengandalkan orang-orang yang berpengaruh, dan mengandalkan atau mengakui bahwa dia adalah seorang bangsawan, tetapi tidak mengakui Allah, bahkan menolak pemberian Allah. Tentang salib Kristus dengan memahami bahwa penderitaan Allah lewat salib adalah sebuah kebodohan. Bayangkan itu. Tuhan sudah luar biasa memberikan anaknya yang tunggal disalibkan untuk kita, masih dikatakan itu adalah kebodohan Tuhan. Itu Israel ulang, bukan Israel baru. Kalau Israel baru tidak ada lagi seperti itu. Karena itu Paulus menjelaskan bahwa apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk membuat malu orang-orang yang merasa berhikmat. Dijelaskan dalam ayat ke-27. Itu berarti bahwa hanya dengan hikmat Allah kita dapat mengerti dan mengakui perbuatan keadilan Allah. Hanya dengan hikmat Allah kita bisa mengerti perbuatan keadilan Tuhan.
dan kurban persembahan semata, melainkan perilaku hidup yang berlaku adil dan tidak berbuat kejahatan. Dan salah satu bentuk setia adalah tetap hidup dalam hikmat Allah dan bukan hidup dalam hikmat manusia. Karena yang akan berbahagia, kata Matius tadi, adalah orang-orang yang menerima anugerah Allah, yang menerobos masuk ke dalam kehidupan manusia. Itulah masih dikoreksi oleh pada zaman Mika Papua. Masa berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka, berbahagialah dan seterusnya. Karena dia tidak baca seterusnya. Pemahaman dia atau letter X diterjemahkan secara rupiah, tidak lanjut. Makanya biasa salah paham. Jadi kalau kita baca, kita baca sampai tuntas, diulang-ulang. Oh, sebenarnya seperti ini. Saya saja kemarin waktu saya persiapan ini, aku menyentuh sekali saya ini. Banyak sekali dalam kehidupan saya yang tidak mengakui keadilan Tuhan, kehadiran Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita diingatkan oleh Tuhan bahwa di dalam sepanjang kehidupan kita, dan ini mungkin klimaksnya, mari jemaat Tuhan, kita menjalani kehidupan ini dengan berlaku adil. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Setia kepada siapa? Tentu kita sudah tahu itu. Pertama, Tuhan di dalam rumah tangga kita, dan seterusnya apapun yang ditugaskan kepada kita semua. Dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah, dan mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan mengakui bahwa Tuhan adil dalam kehidupan setiap orang yang berkhidmat kepadanya. Saya kira ini maksudnya atau ini intinya yang kita bisa bawa pulang ke rumah masing-masing. Janganlah lagi kita seperti orang Israel masa lampau, itu sudah lampau. Dan kita belajar terus-menerus untuk memperbaiki kehidupan kita, dan terus kita mengakui kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kesetiaan Tuhan, dan mengakui bahwa memang Tuhan itu adil dalam kehidupan kita. Walaupun itu terkadang dalam kehidupan kita menjalani kerikil-kerikil tajam, tapi itulah ujian bagi kita sekalian sebagai umat Tuhan yang sudah dibebaskan dari segala perbuatan-perbuatan kita. Ya, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, dan saat terus sejenak dengan apa yang sedang kita lakukan bersama, kita bersatu. Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa memang seringkali kami memberontak kepada-Mu. Seringkali kami tidak mengakui perbuatan keadilan Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali kami mempersalahkan Tuhan, dan seringkali pikiran kami tidak stabil dalam menanggapi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan semua itu Tuhan adalah kelemahan kami. Karena itu Tuhan kuatkan dan sehatkan kami Tuhan, pikiran kami untuk mengetahui semua